Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aryo di sini masih dalam topik kita bicara tentang wawancara. Kita masuk kepada isu tentang bias penilaian. Tidak hanya bias penilaian, saya juga akan bicara tentang do and don'ts dalam proses wawancara itu seperti apa. Oke. Setidaknya ada beberapa bias penilaian yang perlu Anda antisipasi dalam proses wawancara. Yang pertama adalah tendensi sentral, yaitu cenderung memberikan nilai tengah pada semua interviewee. Jadi kalau skalanya 1 sampai 5, Anda bilang nilai 3 semua. Ingat, ketika Anda main aman dengan ngasih nilai 3 di semua level, maka ini akan semakin sulit buat Anda untuk mengambil keputusan seleksi. Gitu. Lalu berikutnya adalah elevation error, di mana kecenderungan Anda memberikan nilai terlalu tinggi atau terlalu rendah pada semua interviewee. Anda melihat semua jelek semua atau melihat semua terlalu bagus semua. Ingat, ini juga ketika semakin jelek semua, maka kesulitan juga Anda untuk dalam memilih. Begitu pula ketika Anda melihat semua bagus, semakin sulit juga Anda untuk memilih. Gitu. Lalu berikutnya ada halo effect. Halo effect adalah bias ketika kita melihat satu hal yang baik dari interview menutup aspek yang lain. Contoh kita bicara tentang kemampuan dia komunikasi yang membuat Anda terkesima dengan dia, pada akhirnya menutup cerita-cerita yang lain atau keburukan-keburukan yang lain atau aspek-aspek kelemahan-kelemahan atau negatif yang lainnya yang Anda tidak lihat dari si kandidat itu karena tertutup dari gaya komunikasinya tadi. Begitu pula juga dengan horn effect. Kalau horn effect sebaliknya gitu, satu hal yang jelek menutup kebaikan yang lain atau menutup aspek yang lain. Anda lihat bahwa ada satu kegagalan dari si kandidat tersebut yang membuat Anda memberikan penilaian yang jelek pada yang lain. Ingat bahwa setiap prinsip proses wawancara itu adalah bahwa kita berbasis pada kesesuaian gitu ya, dan juga setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Lalu berikutnya adalah time and practice effect. Semakin sering melakukan penilaian semakin akurat gitu. Nah, biasanya ini terjadi, bisa jadi awal-awal pertanyaannya sulit, semakin kesini semakin gampang dan sebaliknya mungkin gitu ya. Maka pelajari dulu apa yang mau Anda cari gitu ya. Lalu buatlah pertanyaan yang setara gitu ya, atau memiliki tingkat kesulitan yang sama gitu. Oke. Berikutnya saya akan bicara tentang do and don'ts dalam proses wawancara yang perlu Anda pertimbangkan. Yang pertama adalah ingat 3C gitu ya. Konten, konteks, dan kontak gitu ya. Ingat konten, ingat apa yang akan Anda cari, aspek-aspek apa saja yang Anda cari gitu ya. Kriteria-kriteria apa yang Anda cari. Lalu konteks, ingat tujuan wawancara ini apa? Kepentingan seleksi, kepentingan pengembangan, dan sebagainya. Dan kontak, ingat ada kontak di antara Anda dengan si interviewee gitu ya. Berikan respon yang benar dan tepat, mengangguk, mencatat, jaga eye contact dan sebagainya. Dengarkan dengan baik, ingat menjadilah pendengar yang baik karena sekali lagi wawancara tidak hanya sekedar bertanya tapi juga mendengarkan. Persiapkan dengan matang, pilih pertanyaannya, pahami dulu definisi dari aspek yang ingin Anda cari gitu ya. Ajukan pertanyaan yang relevan gitu ya, jangan berbelit-belit gitu atau pertanyaan tidak yang relevan karena ini akan mempengaruhi kredibilitas Anda sebagai seorang pewawancara. Tetap fokus pada mengumpulkan bukti, bukan penghakiman atau interogasi. Dan don'ts-nya adalah hati-hati dengan bias penilaian membandingkan dengan diri Anda gitu ya, atau mirroring gitu ya. Berbasis pada asumsi bukan data gitu ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan gitu ya. Tidak sabar dalam mengambil keputusan. Dan saya pikir cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.